Ya, jadi teman-teman ketika orang khawatir harga CPO turun sepanjang tahun berjalan ini, ya 60% dari surplus ya kita punya ekspor dikurang impor itu surplus ya itu disumbang sektor mining dan terus akan kelihatannya meningkat gitu. Jadi kembali ya, bagaimana memanfaatkan dinamika global secara produktif dan kompetitif nanti akan ketemu. Ini selaras dengan saran Nabi Yusuf, ya itu saya akan ceritakan nanti gitu. Oke, oke. Jadi ini clue-nya harusnya teman-teman udah mulai dapat benang merahnya nih yang disampaikan Pak Budi. Semakin menarik nih, Pak. Nah, Pak, kita bergeser ke Eropa nih, Pak. Karena perang Iya. segala macam kan kita tahu ada krisis energi pangan yang menimpa lah beberapa banyak negara di Eropa. Nah, itu gimana, Pak? Apakah perlu dikhawatirkan juga dampaknya nanti apakah akan ke Indonesia juga atau hanya sebatas dampak ke global di negara-negara Eropa? Oke, saya berharap dampaknya positif kepada Indonesia. Saya ceritakan dulu apa yang terjadi di Inggris, teman-teman ya. Mengapa Inggris ya yang tempat lahirnya Mbah ekonom Keynes gitu ya. Iya. Ini jatuh juga karena tiga hal. Ya, perhatikan tiga hal. Hmm, Ini bikin oke. susah. Kalau penduduknya menua, banyak Mm-mm. utang, tingkat pajak tinggi, itu Hmm, susah mereka ya mm-mm. mau menggerakkan ekonominya dengan mengurangi hutang, dengan membatasi biaya energi bagi warganya. Loh, orang khawatir ya mereka akan tambah hutang gitu, dan ini mereka hitung-hitung underfunded gitu ya, di tengah the Fed yang lagi agresif ya, sehingga saya katakan teman-teman sekarang itu krisis in the West affecting the rest, winter is the next test gitu, ada SSS-nya gitu ya. Kita mulai bahayanya di Inggris ya. Inggris itu selama ini mereka menikmati ongkos berutang itu hanya bond yield-nya ya, hanya 1,9% gitu. Nah, Friska tahu nggak sekarang bond yield-nya berapa? 4%. Itu lonjakan yang luar biasa gitu. Dan menurut saya harus krisis. Mereka itu maju gara-gara utang. Yang terjadi di sana itu kristal huta barat, krisis total hutang tambah berat gitu loh. Ya. Nah, mereka itu tidak berhak sebetulnya ya, nanti di presentasi saya Friska bisa share ke teman-teman habis acara ini, sebetulnya Indonesia itu nggak berhak berongkos utang yang demikian mahal gitu. Suatu saat orang itu akan sadar melihat ya kita itu lebih kuat, bisa memanfaatkan ketegangan politik antara Tiongkok dengan Amerika ya, dengan jurus 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak gitu. Kerjasama dengan Tiongkok itu nggak cuma mineral, tapi ada di Bandung yang kereta cepat, di mana Tiongkok itu membayar 85% dari investasi loh. Tapi kita juga kerjasama sama Amerika di Batam, itu pusat latihan militer gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang kayak gini orang nanti akan melihat negara mana yang relatif bagus gitu ya. Yang di sana akan terjadi krisis nih ya di berbagai negara. Makanya tadi saya sampaikan crisis in the West affecting the rest. Nah, winter ini is the next test ya. Memang saat ini akan terdampak keseluruhan negara karena segala sesuatu berakhir. Berakhirlah era Amerika menikmati buruh murah di Tiongkok ya, karena ada perang dagang dan lain-lain. Di Jerman tempat anak saya kerja dan belajar gitu ya, berakhir era namanya minyak energi murah dari Rusia gitu ya, dan kita juga mulai berakhir duit luar biasa murah itu dari the Fed dan lain-lain ya, yang makanya dulu ada Bitcoin gitu, sekarang pada tiarap semua. By the way teman-teman ya, seluruh investor tuh kebanyakan ya, sekarang tuh dalam posisi cash loh yang luar biasa gitu. Nah gitu Iya. ya kira-kira Priska. Oke, oke, siap Pak, siap. Wah, ini udah mulai semakin tercerahkan nih teman-teman biar sama-sama saling meluruskan isu-isu yang beredar di luar sana. Nah, Pak Budi, ini yang aku nerima banyak pertanyaan nih, terutama dari investor terkait outlook nih Pak, yang menjadi salah satu inti diskusi kita terkait outlook pasar modal. Pasar modalnya dulu Oke. deh Pak, kita belum Iya. bahas yang Indonesia dulu nggak apa-apa. Iya. Oke.
Jadi kalau outlook ya, outlook itu bursa saham itu ada dua yang menggerakkan, ya, martabat dan manfaat ya. Jadi kalau teman-teman coba ditulis ya, P sama Martabat dan dengan manfaat. ya, P itu harga ya, harga indeks saham secara komposit ya. Priska juga bisa tulis kalau ada di sini ada pena, P sama dengan P per E dikali E ya. Betul kan? Jadi kalau dihilang E-nya kan. Nah, kalau kedua-duanya itu ya cari laju pertumbuhannya, berarti pertumbuhan P tergantung pertumbuhan PE ratio itu martabat gitu. Dan pertumbuhan earning manfaat gitu, ya. Nah, kalau martabat itu sangat tergantung dari makroekonomi berapa banyak liquidity nih, ya. Nah, sekarang di Amerika itu koreksi akibat martabat itu sudah terjadi. Yang dikhawatirkan akibat manfaat gitu loh. Nah, terkoreksi kan di Amerika tuh 22% lah gitu. Ya, jadi market tuh bergerak lebih dulu. Teman-teman ini dengerin saya sampaikan ya. Investor itu adalah partisipan demokrasi yang spontan, bengis, mandiri, namun pragmatik. Karena Priska kan bikin acara ini dengan market outlook 2023 kan. Market itu udah bergerak duluan, jadi lebih gampang nih ngomongnya ya. Kalau udah berdarah-darah gitu ya, kemungkinan tahun depan lebih bagus. Karena bergerak lebih dulu Priska, gitu loh. Ya, jadi kita perlu lihat nih, apabila the Fed itu ternyata pivot istilahnya di kebanyakan analis berhenti katakanlah naikin bunga dan ternyata marketnya ekonominya relatif kuat, ekonomi itu market tuh akan rebound. Saya ulang ya, misalnya earning banyak perusahaan ternyata tidak separah yang dikhawatirkan earningnya, karena ini kita bilang manfaat ya, betul ya. Mudah-mudahan tadi rumus yang tadi ya, jadi saya ingin mempermudah martabat dan manfaat ya. Kalau martabat itu negatif itu karena bond yield-nya naik. Coba aja bond yield ya. Bond yield tuh nanti dibandingkan dengan PE ya. Nah, kalau PE itu dibalik I per P itu adalah namanya imbal hasil. Jadi earning yield ya, mirip kayak sewa. Dan ini nanti dibandingin dengan yield-nya T-bond di Amerika gitu ya. Jadi posisinya tuh seperti ini ya gitu ya. Nah, tinggal di Indonesia nih bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana nanti lihat earning. Nah, earning itu saran saya dua. Yang datang dari kegiatan ekonomi, ya, menurut saya melihat nanti bagaimana apakah ekonomi kita surplus, ya, ekspor lebih gede dari import, ya. Nah, kalau surplus itu, ini saya kan bahasanya agak formal ya teman-teman, supaya urutannya ya, Friska ya. Kalau trade balance surplus itu biasanya ada yang namanya M1-nya melesat. M1 itu adalah uang kartal tambah uang giral, itu daya beli efektif. Ya. Misalnya M1 itu ya teman-teman sekalian, growth-nya itu 17% loh. Itu lebih besar dari inflasi. Jadi orang itu punya daya beli sekarang itu gitu loh. Ya. Jadi saya ngomong nih sebagai ekonom finansial yang selalu merhatiin data. Saya juga dosen statistik di FUI dulu gitu. Ini bagus gitu. Nah, tinggal masalahnya sekarang itu adalah boleh dibilang orang tuh lagi pusing di global. Indonesia tuh marketnya kecil. Gitu. Ya, jadi setelah selesai di sana baru sebagian akan ke sini, dan sebetulnya teman-teman ya, ini kabar baik bagi investor saham ya. Sebetulnya asing itu lebih banyak masuk di saham loh. Di obligasi keluarnya tahun ini 10 billion US dollar loh. Yang di saham tuh masuk sekitar 5 billion US dollar gitu ya, karena mereka akan masuk ke sektor yang banyak duitnya, ayo mining misalnya gitu loh ya. Jadi kalau perang di Eropa itu jarang cepat ya, paling cepat tuh 2 tahun ya, jadi kemungkinan hal seperti ini masih akan terjadi. Jadi teman-teman, saran saya yang kita lihat itu, yang kita harus sikapi itu volatility. Tapi kalau kita itu lincah dan tetap invest ya, gitu, kita punya prosperity gitu loh.
Jadi tetap jauh lebih bagus dari deposito. Nanti belajar stock pickingnya lah. Saya kan memberikan guidelines investing from the top gitu kira-kira kayak gitu. Nah, di belakang saya bisa kebaca nggak itu? Eh, itu ada Sun Tzu tulisannya. Apa itu ya, Pak? Strategy without tactic is the slowest route to the victory. Jadi nanti Victory, ya. makro analitik tanpa fundamental analysis itu rute dan trading ya, itu rute yang lambat untuk menang. Tapi taktik without strategi, Anda wah sibuk trading dan lain-lain ya, is the noise before defeat. Keriuhan sebelum kekalahan gitu. Jadi tetap Oke. harus punya strateginya dulu loh. Itu saya sengaja taruh di kamar saya untuk bagaimana saya juga bisa bekerja Sebagai sama pengingat ya, dengan. Pak ya. Iya, betul gitu loh. Oke, oke, siap, Pak. Nah, ini Pak, apa menyambung yang tadi nih, ini bakal berkaitan dengan strategi perencanaan. Penasaran juga nih, strategi perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf ini seperti apa, Pak? Di komunitas Pak Budi kan sering sekali pasti dijelaskan terkait ini. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin juga pengen tahu, Pak. Spill dikit nggak, Pak? Oke, jadi Nabi Yusuf itu nggak cuma pria tanpa tahan godaan yang mampu menerjemahkan mimpi raja yang melihat sapi kurus dan sapi gemuk, bahkan kalau versi perjanjian lama itu sapi kurus yang makan sapi gemuknya muncul dari Sungai Nil ya. Jadi ini kisahnya inklusif, saya juga bukan ustadz gitu, saya cenderung liberal, malah dengan mengkritisinya 19 tahun yang lalu saya punya pengalaman spiritual sehingga anak saya yang bungsu namanya Yusuf gitu ya. Jadi begini teman-teman ya, saran Nabi Yusuf itu canggih menurut saya, tapi jangan langsung percaya, silakan kaji dan uji. Saran Nabi Yusuf itu ada 3 ya. Ini kalau bahasa Arabnya saya ngerti lah ya, teman-teman mungkin di sini ada yang ingin melanjutkan ya. Saran Nabi Yusuf, nasihat Nabi Yusuf kepada raja. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan ya. Ini berarti produktivitas pertanian, teknologi pertanian untuk supaya hasil melimpah ya. Dan karena berkelanjutan itu terus menerus. Ini bacaan sebagai ekonom ya. Kemudian nasihat kedua, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya ya. Itu artinya itu nggak cuma pengawetan tapi peningkatan nilai tambah. Susu itu cepat rusak ya, tapi ditingkatkan nilainya, diproses jadi keju, kefir, jadi yogurt gitu ya. Pisang kalau udah dipotel bisa jadi sale, tepung pisang. Kemudian saran yang ketiga, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, itu pengendalian konsumsi. Limpahan panen tadi yang kualitasnya bagus itu diekspor ya lebih banyak, kita punya cadangan devisa itu yang memperkuat. Dan nanti di ayat 48-nya sebetulnya setiap orang akan mengalami pergiliran masa malang masa gemilang, yang bisa bertahan itu yang punya cadangan. Nah, cadangan itu bahasa kita itu kekayaan, wealth. Itu interpretasi saya ketika masih jadi ekonom di Bahana Securities. Ketika 15 tahun terakhir saya menjadi fund manager di Bahana TCW, saran Nabi Yusuf itu diperpanjang. 7 itu kemungkinan figuratif periode yang lama. Setiap agama besar itu ada 7 loh ya. Kristen punya, Yahudi punya, kalau di Hindu namanya Sapta Timira ya teman-teman, nanti bisa dicek, Buddha juga ada. Ini periode yang lama gitu ya.